Pada section pertama saya mengambil penjualan downstream atas aset depresiasi. Untuk exercise-nya yaitu di nomor 6.2 yang saya akan bahas sebagai berikut. Nah, untuk analisis data awal pada pihak penjual, nah ini menggunakan penjualan downstream. Nah, pihak pembelinya itu Kankop atau anak kepemilikannya sebesar 80%. Untuk tanggal penjualannya 1 Januari 2016. Untuk harga jualnya sebesar $150, untuk book value-nya sebesar $100.000. Nah, untuk keuntungan belum direalisasi atau unrealized gain, $150 dikurang 100.000 sebesar $50. Nah, ini sisa umur ekonomisnya sebesar 5 tahun. Untuk penyusutan tahunan dari keuntungan yaitu 50.000 dibagi 5 tahun sebesar 10.000 per tahun. Untuk jawaban pertama, dampak terhadap laba dan investasi Cup 2016, karena ini adalah penjualan downstream, seluruh keuntungannya belum direalisasikan dikurang dari laba terpisah induknya punya Cup. Untuk income from Kan berkurang sebesar 40.000. Untuk perhitungannya unrealized gain sebesar 50.000 dikurang realized gain melalui penyusutan 10.000, maka dihasilkan sebesar 40.000 untuk neto yang harus dieliminasi. Untuk net income Cup-nya pada 2016 berkurang sebesar 40.000. Untuk investment income-nya 31 Desember 2016 berkurang sebesar 40.000 dibandingkan jika tidak ada penjualan antar perusahaan. Lalu untuk jawaban kedua itu dampak terhadap laporan keuangan konsolidasi 2016. Dalam proses konsolidasi, transaksi ini harus dieliminasi agar aset tetap kembali ke nilai historisnya. Lalu untuk bangunan dikurangi sebesar 50.000 agar kembali ke nilai biaya perolehan awal. Lalu untuk akumulasi penyusutan dikurangi sebesar 10.000 agar beban penyusutan konsolidasi didasarkan pada book value awal, yaitu 100.000 dibagi 5 tahun sebesar 20.000, bukan 150.000 dibagi 5 sebesar 30.000. Nah, untuk keuntungan penjualan bangunannya dieliminasi sepenuhnya sebesar 50.000. Nah, ini tidak muncul di laporan laba rugi konsolidasi. Untuk beban penyusutannya berkurang sebesar 10.000. Nah, selanjutnya pada jawaban ketiga, dampak terhadap laba dan investasi Cup 2017. Pada tahun 2017, sebagian keuntungan mulai direalisasikan melalui penggunaan bangunan oleh Kan atau penyusutan. Income from Kan-nya bertambah sebesar 10.000 atau pengakuan bagian keuntungan yang terrealisasi. Lalu untuk net income Cup-nya pada 2017 bertambah sebesar 10.000. Untuk investment income-nya pada 31 Desember 2017, saldo akan berkurang sebesar 30.000 dari nilai yang seharusnya, atau 40.000 sisa eliminasi 2016 dikurang 10.000 dari realisasi 2017. Lalu untuk jawaban yang keempat, jika penjualan bersifat upstream Kan ke Cup, jika Kan yang menjual ke Cup, maka keuntungan harus dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sebesar 80%. Nah, untuk unrealized gain netonya 2016 yaitu $50.000 dikurang $10.000 yang menghasilkan $40.000. Lalu untuk dampak pada net income from Kan-nya berkurang sebesar 32.000 atau dari perhitungan 40.000 dikali 80%. Maka dampak pada net income pada Cup 2016 berkurang sebesar 32.000. Untuk investment income-nya pada 31 Desember 2016 berkurang sebesar $32.000. Nah, untuk catatan sisa 8.000 atau 20% akan dialokasikan sebagai pengurang hak minoritas atau NCI. Baik, di sini ada soal E67, di mana Vasquez SA adalah anak perusahaan Fernando SA yang 90% sahamnya dimiliki. Nilai buku Vasquez SA sama dengan nilai wajar ketika Fernando SA mengakuisisi Vasquez SA. Pada tahun 2013, Fernando SA menjual tanah dengan nilai buku $500.000 kepada Vasquez seharga $600.000. Pendapatan bersih pada Vasquez pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar $600 dan $460. Vasquez menjual tanah tersebut kepada pihak luar pada tahun 2014. Nah, diperlukan yang pertama, berapakah luas lahan yang harus dilaporkan dalam neraca konsolidasi. Yang kedua, berapa pendapatan yang diperoleh Vasquez pada tahun 2013. Dan yang ketiga, berapa pendapatan yang diperoleh Vasquez pada 2014.
Yang pertama, jawabannya jumlah tanah yang harus dilaporkan dalam consolidated balance sheet per 31 Desember 2013 harganya $500.000 sesuai harga perolehan. Kemudian per 31 Desember 2013 nol karena sudah dijudi pada pihak luar atas saldo tanah akhir yaitu $0. Kemudian yang kedua, income from Vasquez pada tahun 2013 90% dari pendapatan bersih Vasquez pada tahun 2013 yaitu 90% dikali dengan $600.000 maka hasilnya $540.000. Keuntungan yang belum terrealisasi tanah yaitu $600.000 dikurangi dengan $500.000 yang hasilnya $100.000. Untuk pendapatan dari Vasquez SA 2013 yaitu $440.000. Yang ketiga, income from Vasquez pada tahun 2014 90% dari pendapatan bersih Vasquez pada 2014 90% dikali $460.000 yaitu hasilnya $414. Keuntungan yang direalisasikan dari tanah $600.000 dikurangi dengan $100.000 maka hasilnya $100.000. Pendapatan dari Vasquez pada tahun 2014 yaitu $514. Baik, untuk kasus berikutnya di sini ada kasus upstream yang dimana asetnya itu bisa didepresiasi. Di sini ada soal, jadi pada tanggal 1 April 2014 si Maiba Ltd itu membeli sebuah kendaraan dari anak perusahaannya yang dimiliki adalah 80% yaitu Japera Ltd dengan harga sebesar 2.800.000. Nah, pada saat itu kendaraan itu memiliki nilai bukunya 2.300.000 dan akumulasi depresiasinya adalah 200.000. Nah, MAIBA Ltd itu menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining balance untuk menyusutkan kendaraannya. Pada saat pembelian, kendaraan tersebut itu memiliki sisa umur manfaat 10 tahun tanpa nilai residu dan selama tahun 2014 Japera Ltd itu melaporkan laba bersih sebesar 3.800.000 dan diasumsikan bahwa nilai buku aset bersih Japera Ltd itu sama dengan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Nah, di sini diminta yang pertama, hitung beban depresiasi kendaraan yang harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 dan hitung income from Japera Ltd pada tahun 2014. Baik, di sini untuk pembahasan yang pertama yaitu kita harus menghitung beban depresiasi kendaraan yang harus dieliminasi. Jadi cara menghitungnya di sini adalah pertama kita harus menghitung depresiasi pada tahun 2014 berdasarkan nilai buku pembeli. Nah, untuk caranya yaitu dari 2.800 dikali 20% dikali sama 9/12, di mana hasilnya adalah 420. Dan untuk depresiasi tahun 2014 berdasarkan nilai buku penjual itu dari 2.300.000 dikurangi sama 200.000, setelah itu dikali 20% dan dikali sama 9/12. Nah, hasilnya adalah 315. Nah, setelah itu kita kurangkan dari 420 dikurangi dengan 315 yaitu maka akan ketemu depresiasi yang harus dieliminasi yaitu sebesar 105.000. Nah, cara ngeceknya adalah bisa dari laba belum terrealisasi dari penjualan kendaraan yaitu dari 2.800.000 dikurangi sama pengurangan dari 2.300.000 dikurangi sama 200. Hasilnya kan 700. Nah, 700 itu tadi akan dieliminasi dengan cara depresiasi dikali 20% dikali lagi 9/12. Yang dimana hasilnya sama yaitu 105. Nah, baik untuk soal kedua, yaitu menghitung income dari Japera Ltd pada tahun 2014. Yang dimana kita bisa mencarinya dari bagian laba dari Japera itu dikali dengan 80% sesuai dengan persentase kepemilikannya. Jadi 3.800.000 dikali dengan 80% adalah 3.040.000. Nah,
untuk laba belum terrealisasi dari penjualan kendaraan itu bisa kita cari dari 80% dikali sama 700, yang dimana hasilnya adalah 560, dan pengakuan bertahapnya atau piecemeal recognition-nya bisa kita cari dari 700.000 dikali sama 20% dikali sama 9/12 dikali 80%, yang dimana itu hasilnya adalah 84.000. Dan kita bisa menyebelahkan dari 3.040.000 dikurangi sama 560 dan ditambah lagi dengan 84.000, maka kita menemukan income dari Japara Ltd pada tahun 2014 itu sebesar 2.564.000. Baik, selanjutnya di sini ada soal IE 6/9 tentang depreciable asset atau aset yang mengalami depresiasi dengan metode downstream. Untuk soalnya pada 1 Juli 2013 perusahaan Vato ini induk, dia menjual equipment atau perlengkapan kepada Baba dengan kepemilikannya sebesar 75%. Untuk equipmentnya itu harganya 6 juta. Kemudian equipment has a book value of 4,500 million. Jadi dia punya 4,5 juta dolar untuk harga bukunya, harga buku dari perlengkapan tadi. Kemudian Baba ini menurunkan depresiasi perlengkapannya itu menggunakan sum of the year method dengan jangka waktunya 5 tahun. Kemudian dari perusahaan anak, Baba itu masih menyimpan sampai dia itu udah terdepresiasi semuanya. Kemudian diasumsikan book value dari Baba sendiri itu sama dengan fair value dari saat mengakuisisi. Baba itu melaporkan net income sebesar 2.200.000 di tahun 2013 dan juga 2.400.000 di 2014. Nah, kemudian untuk jawaban yang nomor 1 itu langkah yang pertama kita harus menghitung labanya dulu. Jadi dari penjualannya itu diketahui ada 6 juta dengan book value-nya itu 4.500.000. 6 juta dikurangi 4,5 sama dengan 1,5 juta. Kemudian selanjutnya itu kan dari equipment itu ada umur manfaatnya. Umur manfaatnya itu selama 5 tahun dan sesuai di soal penyusutannya atau depresiasinya itu menggunakan metode sum of the years sedikit atau SYD. Nah, cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan jumlah angka tahun. Karena dia 5 tahun jadi 5 faktorial gitu. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Kemudian di sini dibuatkan depresiasi versi Baba dan juga versi dari Vato. Jadi 5 pada tahun 2013 setengah tahun itu dihitungnya karena dia belinya pada tanggal 1 Juli jadi 5/15 kali 6 juta dikali 1,2, hasilnya itu 1 juta. Kemudian pada tahun 2014 itu karena dia setahun jadi tidak dikalikan setengah, jadi 4 kali 15 dikali 6 juta atau senilai asetnya itu yang dapat hasilnya 1.600.000. Kemudian untuk depresiasi yang 4,5 tadi yang harga yang book value-nya itu 5/15 dikali ke 4,5 dikalikan setengah sama dengan 750. Kemudian pada tahun 2014 itu 4/15 kali 4,5 sama dengan 1,2. Nah, ini adanya
2 kali rumus itu fungsinya buat adanya biar ada selisih depresiasi, nggak full dikasih ke barang itu. Jadi yang tadi di 2013 yang versi baba itu kan depresiasinya itu senilai 1 juta. Kemudian yang versi 4,5 itu 750.000. Jadi 1 juta dikurangi 750.000 didapat hasilnya excess depreciation-nya 250.000. Kemudian 2014 juga sama, itu 1,6 yang didapat dari 4/15 kali 6 juta itu dikurangi dengan 1,2 depresiasi dari yang 4,5 itu, dikurangi hasilnya itu sama dengan 400.000. Kemudian untuk menghitung income-nya itu pada tahun 2013 kan diketahui net income-nya itu sebesar 2.200.000. Nah itu kemudian dikurangi dari unrealized gain-nya dari penjualan 6 juta dikurangi 4,5 itu didapat 1,5. Kemudian ditambah dari excess depreciation-nya tadi yang 2013 itu kan didapat 250 itu dari 1 juta dikurangi 750. Nah, kemudian langsung masuk ke perhitungan 2.200.000 dikurangi 1.500.000 itu sama dengan 700.000 ditambah 250 sama dengan 950.000. Maka income dari baba itu kita hitung persentase kepemilikannya sebanyak 75% dikalikan 950.000 sama dengan hasil yang didapat itu 712.500. Kemudian pada tahun 2014 net income baba itu sebanyak 2.400.000. Kemudian ditambahkan ke excess depreciation-nya yang tadi 1.600.000 minus 1,2 itu didapat hasilnya 400.000. Maka 2,4 itu ditambahkan 400.000 dihasilkan 2,8. Kemudian langsung hitung aja ke persentase kepemilikan dikalikan income babanya dikalikan 2,8 hasilnya itu didapat 2,1. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal upstream sales non depresiasi P68. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan P68. Jadi kasus ini adalah upstream sale, artinya transaksi penjualan aset dilakukan oleh anak perusahaan yaitu Sun kepada induk yaitu PAM. Karena yang menjual itu adalah anak, maka laba yang timbul dari transaksi itu awalnya masuk ke laba Sun. Akibatnya kalau laba itu belum direalisasi dari sudut pandang grup, maka koreksinya bukan hanya mengaruhi investment in Sun tapi juga non-controlling interest. Nah, langkah pertama dalam melihat akuisisi, PAM membeli 80% saham Sun dengan harga 290 pada saat akuisisi. Nilai buku ekuitas Sun adalah 300, jadi nilai implisitnya itu sebesar 100% Sun itu 362,5, yaitu 290 dibagi 80%. Nah, selisih antara nilai implisit tersebut itu masuk ke nilai buku sebesar 62,5. Nah, selisih ini dialokasikan 50% ke inventory undervalued dan 50% ke goodwill. Karena inventory sudah habis terjual di tahun 2015, maka pada tahun 2016 yang masih relevan hanya goodwill sebesar 31,25. Kemudian yang kedua, dalam melihat transaksi equipment upstream tahun 2015, jadi Sun menjual equipment ke PAM dengan harga 25, sedangkan nilai bukunya itu sebesar 10. Jadi gain intercompany-nya itu sebesar 15. Karena aset ini masih digunakan di dalam grup, jadi gain tersebut belum boleh diakui penuh. Jadi gain tersebut itu direalisasi bertahap melalui depresiasi. Nah, sisa umur manfaat asetnya itu adalah 5 tahun, sehingga amortisasi atau realisasi gain per tahunnya itu adalah 15 dibagi 5, itu hasilnya 3 per tahun. Nah, karena penjualan itu terjadi di
pada 1 Januari 2015, maka sampai akhir 2016 sudah lewat 2 tahun, yaitu 2015 dan 2016. Artinya gain yang sudah terrealisasi itu sebesar depresiasinya itu adalah 2 kali 3, yaitu 6. Maka gain yang masih belum terrealisasi per 31 Desember 2016 adalah 15 dikurangi 6, yaitu 9. Nah, kalau dilihat pada awal 2016, gain yang masih belum terrealisasi adalah 15 dikurangi 3, jadi 12. Karena ini upstream, angka 12 ini harus dibagi ke pihak induk dan NCI. Bagian PAM 8% yaitu 9,6 dan bagian NCI itu 20% sebesar 2,4. Kemudian berikutnya adalah melihat transaksi land upstream tahun 2016. Di sana itu menjual tanah ke PAM dan memperoleh laba 10. Karena tanah itu adalah aset yang tidak disusutkan sampai akhir tahun masih ada di dalam grup tersebut, maka seluruh laba 10 ini yang masih belum direalisasi. Jadi nanti seluruh laba 10 itu harus dieliminasi. Nah, setelah itu kita hitung adjust income Sun tahun 2016, jadi laba bersih Sun yang dilaporkan itu adalah 50, tapi karena ada gain atas penjualan tanah sebesar 10 yang belum direalisasi, jadi laba itu harus dikurangi 10. Nah, di sisi lain ada realisasi gain equipment lalu depresiasi sebesar 3, jadi ditambahkan kembali 3, maka adjust income Sun tahun 2016 adalah 50 dikurangi 10 ditambah 3, hasilnya adalah 43. Nah, dari adjusted income sebesar 43 itu bagian PAM sebagai induk ada 80%, jadi 34,4. Sedangkan bagian NCI itu sebesar 20%, jadi 8,6. Jadi itu yang menyebabkan di laporan keuangan PAM itu ada angka income from Sun sebesar 34,4 dan NCSR-nya itu 8,6. Kemudian di sini ada word paper entries A sampai F. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan jurnal eliminasi atau word paper entries. Jadi entry A ini pakai untuk mengeliminasi gain on sale of land, jadi sebesar 10 karena tanah itu masih ada di dalam grup pada akhir tahun. Nah, laba 10 ini belum boleh diakui dalam laporan konsolidasi, jadi kita debit gain on sale of land-nya itu sebesar 10, lalu kredit land-nya itu 10. Jadi tujuannya supaya tanah kembali dicatat sebesar cost bagi grup, bukan sebesar harga transfer antar perusahaan. Kemudian selanjutnya itu adalah terkait upstream sale of equipment tahun 2015. Jadi di sini untuk debitnya itu ada investment in Sun sebesar 9,6, kemudian ada non-controlling interest itu sebesar 2,4, kemudian ada accumulated depreciation itu sebesar 6, kemudian di kredit itu ada depreciation expense dan equipment. Jadi kredit equipment ini sebesar 15 dipakai untuk menghapus gain intercompany awal atas equipment, jadi debit accumulated depreciation-nya itu 6, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2016 sudah ada realisasi gain melalui depresiasi selama 2 tahun, jadi masing-masing 3 per tahun. Karena ini upstream, unrealized gain pada awal tahun 2016 ini harus dibagi antara induk dan NCI, sehingga muncul debit ke investment in Sun 9,6 dan debit ke NCI 2,4. Lalu credit depreciation expense 3 dipakai untuk menghapus kelebihan depresiasi tahun berjalan akibat harga transfer antar perusahaan. Dan selanjutnya adalah eliminasi income from Sun yang sudah diakui PAM. Jadi di buku PAM ada income from Sun sebesar 34,4, karena dalam laporan konsolidasi akun income from di subsidiary itu tidak ditampilkan lagi, maka akun ini harus dieliminasi. Jadi kita debit income from Sun 34,4 dan credit investment in Sun 34,4. Kemudian selanjutnya yaitu mencatat bagian laba tahun berjalan yang menjadi hak NCI dari perhitungan sebelumnya. Adjusted income Sun itu 43 dan bagian NCI ada 20% yaitu 8,6, maka kita debit dan controlling interest share 8,6 dan credit dan controlling interest 8,6. Selanjutnya adalah standar untuk mengeliminasi akun ekuitas Sun pada awal periode terhadap akun investasinya. Jadi kita debit return earnings-nya Sun awal tahun itu sebesar 50, debit capital stock Sun sebesar 300, lalu kredit investment in Sun 280 dan kredit bargaining NCI
itu 70. Karena kepemilikan PAM 80%, maka bagian yang NCI-nya itu adalah 20% dari ekuitas awal saham, yaitu 70. Kemudian selanjutnya adalah pengakuan goodwill yang masih tersisa dari akuisisi. Jadi kita debit goodwill sebesar 31,25, lalu kredit investment insan 25, dan kredit NCI 6,25. Maka 25-nya adalah 80% dari goodwill, sedangkan 6,25 adalah 20% dari goodwill. Oke, selanjutnya di sini ada consolidation work paper tahun 2016. Jadi untuk bagian income statement untuk sales, angka PAM itu 210 ditambah sen 130 menghasilkan consolidated sales sebesar 340. Tidak ada eliminasi penjualan karena di soal tidak ada transaksi penjualan barang biasa yang perlu dieliminasi di akun sales. Untuk income from Sun, jadi angka di PAM itu sebesar 34,4. Jadi angka ini dieliminasi sehingga pada kolom konsolidasi akun ini menjadi 0. Untuk gain on sale of land, angka 10 di Sun dieliminasi penuh sehingga di laporan konsolidasi juga menjadi 0. Untuk depreciation expense itu jumlah gabungan awalnya adalah 40 ditambah 30 yang totalnya adalah 70, tetapi karena ada koreksi dari sebelumnya sebesar 3, maka depreciation expense konsolidasinya itu menjadi 67. Kemudian untuk other expense-nya itu tidak ada penyesuaian, jadi langsung 110 ditambah 60 sama dengan 170. Kemudian ada non-controlling interest share sebesar 8,6. Jadi ini bukan beban operasional, tapi pengurang consolidated net income untuk memperoleh controlling share of net income. Jadi laba konsolidasi total sebelum pembagian itu adalah 103, lalu dikurangin NCI share-nya itu 8,6, sehingga controlling share of net income-nya itu menjadi 94,4. Jadi angka ini sama dengan net income PAM karena PAM memakai equity method. Kemudian di bagian return earnings statement, jadi return earnings PAM itu awal tahun adalah 145,4 dan return earnings Sun awal tahun adalah 50. Jadi return RE Sun awal ini dieliminasi melalui entry A, setelah itu controlling share of net income-nya ditambahkan adalah 94,4. Jadi dividen PAM sebesar 30 dikurangkan sehingga return earnings konsolidasi akhir tahun menjadi 209,8. Kemudian bagian balance sheet untuk current assets-nya, angka PAM itu 200 ditambah Sun 170 menjadi 370. Untuk plan assets-nya itu jumlah gabungan awal adalah 550 ditambah 350, totalnya itu 900, tapi ada dua penyesuaian. Yang pertama itu mengurangi land sebesar 10, kemudian mengurangi equipment sebesar 15. Jadi plan assets konsolidasi itu menjadi 875. Kemudian untuk accumulated depreciation, jadi jumlah gabungan awalnya itu adalah 120 ditambah 70, yang totalnya adalah 190. Kemudian mendebit accumulated depreciation sebesar 6. Jadi karena akun ini normalnya kredit, efeknya malah adalah mengurangi saldo akumulasi depresiasi menjadi 184. Kemudian untuk goodwill, ya, tidak ada di buku masing-masing perusahaan, tapi tetap muncul sebesar 31,25. Kemudian akun investment insan itu milik PAM sebesar 329,8 dieliminasi dan menjadi 0 di laporan konsolidasi. Jadi kalau semua aset dijumlahkan, hasil total asetnya itu adalah 1092,25. Kemudian selanjutnya di bagian liabilities and equity, untuk current liabilities-nya itu adalah 150 ditambah 50 jadi 200. Untuk capital stock yang muncul di laporan konsolidasi hanya milik induk yaitu 600. Jadi karena capital stock Sun dieliminasi melalui entry A. Kemudian return earnings konsolidasi hanya return earning milik PAM setelah penyusuan yaitu 209,8. Lalu non controlling interest dihitung melalui entry A muncul 70, entry F bertambah 6,25, entry B berkurang 2,4, dan entry D bertambah 8,6. Jadi hasil akhirnya adalah 82,45. Jadi ya hasil ini muncul di kolom consolidated statements. Nah, kalau kita jumlahkan current liabilities 200, capital stock 600, return earnings 209,8 dan NCI 82,45, hasilnya juga adalah 1092,25. Jadi wallpaper ini balance.
Nah, di slide pertama kita akan membahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Dalam suatu grup perusahaan itu sebenarnya sering terjadi transaksi pinjam-meminjam antar perusahaan. Misalnya antara induk dan anak perusahaan dengan tujuan biasanya untuk efisiensi, lalu fleksibel, serta kemudahan dalam pendanaan. Nah, walaupun secara hukum mereka itu entitas yang berbeda, tapi dalam laporan keuangan konsolidasi semuanya dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi transaksi seperti piutang dan utang antar perusahaan itu tidak boleh ditampilkan, karena kalau ditampilkan nanti seolah-olah perusahaan punya aset dan kewajiban yang sebenarnya internal. Makanya harus dieliminasi. Hal yang jadi menarik di bab ini adalah ketika ada transaksi obligasi antar perusahaan atau intercompany bonds. Contohnya, satu perusahaan dalam grup membeli obligasi perusahaan afiliasi dari pihak luar. Secara individu utang itu masih ada, tetapi dari sudut pandang konsolidasi dianggap penting seperti perusahaan sudah melunasi utang sendiri. Selain itu, perubahan suku bunga pasar mempengaruhi nilai obligasi. Kalau suku bunga naik, nilai pasar obligasi turun, dan sebaliknya. Tetapi kalau perusahaan tidak pakai fair value option, maka selisih itu belum diakui sebagai laba atau rugi, masih disebut unrealized. Di slide kedua kita akan membahas bagaimana utang obligasi dianggap selesai. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, perusahaan bisa langsung melunasi utangnya sendiri. Lalu yang kedua, perusahaan bisa pinjam dari pihak luar untuk melunasi utang lamanya. Nah, ini disebut sebagai refinancing. Lalu yang ketiga, bisa juga pinjam dari perusahaan afiliasi. Lalu yang keempat, nah ini penting, yaitu ketika perusahaan afiliasi memberi obligasi dari pihak luar. Nah, ini disebut sebagai constructive retirement. Lalu sekarang bedanya apa? Kalau tiga cara itu disebut actual retirement karena memang utangnya benar-benar dibayar. Tapi kalau constructive retirement, secara hukum utang masih ada, tapi dari sudut pandang grup utang itu dianggap sudah selesai. Kenapa? Karena satu pihak mencatat utang dan pihak lain mencatat investasinya, dan keduanya akan dieliminasi saat konsolidasi. Jadi di laporan konsolidasi utangnya hilang. Nah, selisih antara harga beli obligasi dengan nilai bukunya itu akan menjadi laba atau rugi untuk tujuannya konsolidasi. Tetapi penting tidak diakui di buku perusahaan penerbit, hanya muncul di laporan konsolidasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang laba dan rugi dari transaksi ini. Kalau perusahaan membeli obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku maka rugi, sedangkan lebih rendah maka akan menjadi laba. Nah, disebut sebagai constructive gain atau loss karena diakui dari sudut pandang konsolidasi, bukan dari perusahaan secara individu. Ada dua teori. Pertama dari par value teori, di mana laba atau rugi dibagi antara induk dan anak. Kedua yaitu agensi teori yang lebih umum digunakan untuk di mana laba atau rugi dianggap milik perusahaan penerbit obligasi. Contohnya, anak perusahaan membeli obligasi induk dengan nilai buku 200.000, tetapi dibeli dengan harga 209, yang artinya ada rugi sebesar 9.000. Dalam jurnal konsolidasi, kita catat ruginya sebesar 9.000, lalu menghapus utang obligasinya sebesar 200.000, dan menghapus investasi obligasi sebesar 209.000. Tujuannya supaya di laporan konsolidasi tidak ada transaksi internal dan laporannya benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi grup secara keseluruhan. Jadi intinya, walaupun secara individu transaksi ini terlihat biasa, tetapi dalam konsolidasi diperlakukan bisa sangat berbeda. Selanjutnya di sini ada parent yang mengakuisisi subsidiary bonds. Jadi diasumsikan Son itu menjual obligasi dengan nilai nominalnya itu 2 juta, bunganya 10%, dengan jangka waktu 10 tahun ke publik pada 30 Desember 2015. Kemudian dari perusahaan Indo atau POP ini membeli obligasi dengan nilainya 200.000 seharga 209 pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, karena harga yang dibayarkan itu lebih tinggi daripada harga yang didapat atau obligasi yang didapat, maka pembelian ini menimbulkan kerugian konstruktif sebesar 9.000 bagi entitas konsolidasi. Jadi untuk pencatatannya pada 31 Desember itu yang dicatat bukan 9.000 melainkan 80% atau kepemilikan, ya banyaknya kepemilikan dari parent terhadap Son. Karena yang dimiliki itu 80%, maka yang diambil hanya 80%-nya saja.
Nah, jadi ada pencatatan pada 31 Desember 2016 itu income from Sun sebanyak 7.200 dari 80% 9.000 pada investment in Sun sebanyak 7.200. Hal ini itu dicatat untuk mengakui adanya kerugian konstruktif atas perolehan obligasi milik Sun dari pembelian si parent tadi atau perusahaan induk. Kemudian ada kasus yang kedua, yakni parent bonds purchase by subsidiary. Nah, untuk ilustrasinya itu Sun merupakan subsidiary yang dimiliki senilai 70%. Dan juga PAM ini dimiliki oleh PAM maksudnya. Dia ini diakuisisi dengan harganya itu 6.300.000 pada 31 Desember 2016. Nah, pada saat yang sama si Sun ini memiliki 5 juta modal dan juga retained earning atau laba ditahan sebanyak 4 juta. Nah, kalau misal kita total dari modal dan juga laba ditahan itu kan sebanyak 9 juta. Kalau misal kita kalikan dengan kepemilikan itu didapat book value-nya juga 6.300.000. Jadi kita bisa simpulkan kalau fair value sama book value itu equal atau sama. Jadi tidak ada yang namanya goodwill. Nah, karena ini downstream, jadi parent itu yang menerbitkan obligasi. Nah, parent ini itu memiliki 10 juta obligasi pada nilai par dengan bunganya itu 10%. Terus ditambah adanya unamortized premium yang terbit pada 2 Januari 2017. Nah, pada saat yang sama si Sun ini itu juga membeli 1 juta par value dari bond seharga 950.000. Nah, sehingga itu terjadi adanya gain karena harga yang dibayarkan itu lebih rendah daripada yang didapat. Nah, jadi par value dari bonds itu kan tadi 10 juta. Kemudian untuk book value-nya itu 10.100.000 ditambah dengan unamortized premium tadi. Nah, maka dari itu dihitung 10%-nya dari 10.100.000 yang didapat sebanyak 1.010.000 atau di sini dihitungnya 1.010, yakni book value-nya. Ini 10% dikalikan 10 juta par ditambah unamortized premium didapat 1.010.000 atau in thousand-nya 1.010. Nah, karena ini nilainya lebih tinggi daripada yang dibayarkan, berarti dia munculnya adanya gain. Berbeda sama yang kasus yang pertama, dia itu adanya loss. Di sini dia adanya pencatatan book value of bonds purchase 10% kali 10 juta par yang dimiliki oleh PAM tadi tambah 100.000 unamortized premium sebanyak 1.010 atau 1.100.000. Kemudian untuk purchase price atau harga pembeliannya itu kan tadi 950.000. Nah, maka didapat hasil konstruktif gain-nya itu sebanyak 60.000. Selanjutnya di sini ada equity method. Nah, ini untuk pencatatan dari yang book value of bond purchase atau yang 1.010.000 tadi yang didapat dari 10% kali 10 juta par tambah unamortized premium. Nah, untuk pencatatannya itu kan pada tanggal 2 Januari 2017 itu 10% bonds payable-nya sebanyak 1.010.000 atau 1.010 yang didapat dari 10% kali 10 juta par ditambah 100.000
unamortized premium. 10% ini dari 10% bonds. 10% bonds payable kan. Terus pada investment in pump bonds ini masuknya di kredit sebanyak 950.000 atau yang dibayarkan sama Sisan. Dan juga ada gain on retirement of bonds atau gain yang didapat dari 1.010.000 minus 950 itu didapat 60.000 gainnya. Nah, karena dia udah dieliminasi dalam laporan konsolidasi, maka yang didapat setelah 10.100.000 itu dikurangi 1.010.000 didapat hasilnya 9.090.000. Nah, 9.090.000 itu 9 jutanya nilai parnya yang dari 10 juta tadi, kemudian 90.000 ini dari unamortized premiumnya atau preminya. Nah, di sini itu ada amortization garis lurus pada PAM. PAM ini amortisasinya 20% pada bond premium atau preminya tadi, dan juga SAN ini amortisasinya juga 20% pada diskon, atau tadi kan dia beli saham obligasi sebanyak 1 juta, tapi yang dia bayar atau harganya itu cuma 950, jadi ada diskon sebanyak 50.000. Nah, jadi untuk pembukuan atau pencatatan di PAM itu pada 1 Juli adanya interest expense pada cash sebanyak 500.000. Itu didapat dari 10 juta par ya nilai aslinya tadi kali 10% atau bonds payable-nya dikalikan setengah tahun. Ini dibayarnya per 6 bulan sekali. Pada tanggal Desember 31 Desember itu juga ada pencatatan lagi interest expense pada interest payable sebanyak 500.000. Untuk 500.000 nya juga sama, dari 10 juta par kali 10% atau bonds payable dikalikan setengah tahun. Nah, kemudian ada pencatatan lagi sebanyak pada tanggal 31 Desember, yakni bonds payable atau utang obligasi pada interest expense sebanyak 20. Nah, 20 ini itu dari amortisasi unamortized premiumnya. Itu diamortisasinya di pembukuan ini. Langsung dibagi 5 tahun pada 31 Desember ini langsung dihitung dieliminasi 20. Kemudian dari bukunya SAN atau pencatatan SAN itu pada tanggal 1 Juli itu catat cash pada interest income. Itu dari 1 juta par itu dikalikan 10% atau bonds payable-nya sebanyak setengah tahun. Senilai 50. Kemudian ada pencatatan lagi 2 kali pada 31 Desember itu interest receivable pada interest income itu sebanyak 50. Untuk cara perhitungannya juga sama kayak 1 Juli. Kemudian ada 31 Desember ini ada pencatatan lagi, yakni investment in pump bonds pada interest income. Ini tuh menghitung amortisasi diskonnya, itu diamortisasi selama 5 tahun. Jadi yang didapat itu hanya 50.000 dibagi 5 sebanyak 10.000. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara bond investmentnya sama pump bond liability-nya. Yang awalnya itu 950.000 nilainya, dan juga 10%-nya itu awalnya 1.010.000 menjadi 960.000 dan juga 1.008.000. Yang gain konstruktifnya itu juga menjadi 48.000. Ini tuh terjadi karena adanya pengakuan bertahap atas keuntungan konstruktif atau gain konstruktif pada pembukuan terpisah milik PAM dan juga SAN. Ini terjadi pada tahun 2017 ketika PAM ini amortisasi 2.000 premi dan juga SAN mengamortisasi diskonto 10.000 selama 5 tahun. Ini dapat 10.000 pada tanggal
2 Januari 2017. Jadinya pendapatan bunga tadi yang punyanya Sun yang 110 itu dikurangi 10% dari beban bunga interest income di pencatatan atau pembukuannya PAM 98 itu menghasilkan 12.000 atau 20% dari keuntungan konstruktif awal. Keuntungan konstruktif awal kan sebanyak 60.000, 20%-nya itu berarti 12.000. Dan untuk pencatatannya pada 2017 untuk mengeliminasi akun resiprokal obligasi itu jurnal yang pertama 10% bonus payable di debit sebanyak 1.008 atau 1.080. Pada investment income bonusnya itu naik 960. Kemudian sisanya masuk gain on retirement of bonds sebanyak 48. Kemudian jurnal yang kedua yakni interest income di debit yakni 100.000 pada interest expense sebanyak 98. Kemudian sisanya masuk ke gain on retirement of bonds sebanyak 12. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yakni interest payable sebanyak 50 pada interest receivable sebanyak 50. Nah, kemudian di sini PAM itu melaporkan investment income sebanyak 202.000 di mana dia itu didapat dari Sun itu melaporkannya pendapatannya sebanyak 220. Yang diambil itu sebanyak 70 jumlah persentase kepemilikannya sebanyak 70%. Jadi 70% of Sun reported income sebanyak dari 220 itu sebanyak 154. Kemudian ditambah keuntungan konstruktif atau konstruktif gain on bond sebanyak 60 yang keuntungan awal tadi, kemudian dikurangi dengan pengakuan bertahap selama 5 tahun itu dikurangi 12. Jadi dapat income from Sun-nya itu sebanyak 202.000. Kemudian untuk pencatatannya itu investment in Sun pada income from Sun itu sebanyak 154.000 dari 70% income yang dilaporkan. Kemudian investment in Sun pada income from Sun itu sebanyak 60.000 untuk adjust income from Sun-nya yang dari 100% jadi 60.000 konstruksi awal. Kemudian untuk pencatatan yang ketiga itu income from Sun pada investment in Sun sebanyak 12. Ini untuk mencatat income from Sun dari pengakuan bertahap selama 5 tahun tadi. Baik teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas tentang intercompany bond yang dimana itu khususnya bagaimana perlakuan akuntansi ketika obligasi induk itu dimiliki oleh anak perusahaan dan bagaimana muncul yang disebut constructive gain. Jadi pertama kita pahami dulu konsepnya. Jadi ketika perusahaan induk yaitu PAM menerbitkan obligasi, nah lalu obligasi tersebut itu dibeli oleh anak perusahaan yaitu Sun, maka dari sudut pandang grup konsolidasi itu dianggap seperti perusahaan itu membeli kembali utangnya sendiri. Jadi artinya secara ekonomi utang tersebut itu dianggap sudah dihentikan atau constructively retired. Nah, dari sini muncul yang disebut dengan constructive gain atau retirement of bond. Nah, pada kasus ini jadi kita itu muncul laba konstruktif ya teman-teman. Jadi kita itu menambahkan laba konstruktif sebesar 60.000 ke bagian laba yang dilaporkan oleh Sun yang menjadi haknya si PAM. Nah, karena dari sudut pandang konsolidasi, laba tersebut itu sudah dianggap terrealisasi. Nah, laba konstruktif ini itu diakui dalam pembukuan afiliasi meskipun secara formal obligasi sebesar $1 juta itu baru dihentikan secara konstruktif pada tanggal 2 Januari 2017. Nah, pengaruh terhadap pendapatan investasi PAM, jadi
pendapatan investasi PAM pada tahun 2017 itu meningkat sebesar 48.000 berasal dari laba konstruktif 60.000 dikurangi sama pengakuan bertahapnya tahun berjalan sebesar 12.000. Jadi 60.000 dikurangi 12.000 yaitu 48.000. Nah, pada periode setelahnya yaitu 2018 sampai 2021 pendapatan investasi PAM itu akan berkurang sebesar 12.000 setiap tahun. Nah, hal ini itu dikarenakan laba konstruktif itu diakui secara bertahap melalui amortisasi. Yang artinya, selain mengakui bagian laba SAN, PAM juga itu harus membuat jurnal penyesuaian, yaitu jurnalnya Income from SAN pada investment insa sebesar 12.000. Nah, pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, seluruh laba konstruktif itu sudah diakui sepenuhnya. Jadi saldo akun investment insan yang dimana 70% dari ekuitasnya SAN. Jadi di sini ada jurnal kertas kerja konsolidasi yang A itu jurnal mengeliminasi obligasi dan pengakuan laba, yang dimana jurnalnya yaitu 10% bonds payable pada gain on retirement of bond dan investment income bond. Dimana di sini jurnalnya itu tujuannya adalah menghapus utang obligasi dan investasi antar perusahaan dan juga mengakui laba konstruktif yang dimana itu belum diamortisasi. Yang kedua, jurnalnya yaitu eliminasi pendapatan dan beban bunga. Yang dimana jurnalnya yaitu interest income pada interest expense dan gain on retirement of bond. Yang dimana tujuannya buat menghapus bunga antar perusahaan dan selisihnya sebesar 12.000 itu adalah pengakuan bertahap laba konstruktif. Yang C yaitu jurnal eliminasi pendapatan investasi yang dimana jurnalnya itu adalah Income from SAN pada investment in SAN yang dimana di sini jurnal ini tuh bertujuan buat menghapus pendapatan investasi dan menyesuaikan saldo investasi ke posisi awal periode. Yang jurnal D pengakuan NCI jurnalnya yaitu Not Controlling Interest Share pada not controlling interest, di mana ini tujuannya buat mengakui bagian laba untuk pemegang saham yang non pengendali. Nah, untuk yang jurnal E, eliminasi ekuitas anak dengan jurnalnya yaitu Return Earning Sun dan Common Stock Sun pada investment insan dan NCI-nya. Tujuannya buat menghapus akun ekuitas SAN dan menetapkan saldo awal NCI-nya. Untuk jurnal terakhir yaitu jurnal tentang eliminasi piutang dan utang bunga yaitu jurnalnya interest payable pada interest receivable di mana ini buat menghapus saldo antar perusahaan. Nah, untuk entry A menghapus jadi di sini entry A itu menghapus 10% utang obligasi PAM dan 100% investasi obligasi di SAN dan mengakui laba 48.000 yang dimana itu belum diakui di pembukuan terpisah. Nah, dampak pada laporan konsolidasi itu ada interest payable konsolidasi sebesar 450.000 dan hanya bunga ke pihak luar bukan internal. Setelah itu dampaknya ada not controlling interest yang tidak terpengaruh karena obligasi diterbitkan oleh induk yaitu si PAM itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pada laporan konsolidasi di tahun berikutnya. Jadi setelah tahun akuisisi, meskipun secara konsolidasi obligasi itu dianggap sudah selesai. Nah, pada pembukaan masing-masing perusahaan, PAM dan SAN itu tetap mencatatnya seperti biasa. Jadi contohnya adalah PAM tetap mencatat beban bunga sebesar 98.000 dan SAN itu tetap mencatat pendapatan bunga sebesar 110.000. Nah, kan ada selisih sebesar 12.000. Jadi selisih ini tuh bukan hilang tapi diperlakukan sebagai penyesuaian pendapatan investasi si PAM. Jadi artinya kalau misalkan dari sudut pandang grup angka ini tuh sebenarnya bagian dari pengakuan laba yang ditunda sebelumnya. Nah, kenapa harus dieliminasi? Karena dalam laporan konsolidasi kita itu kan melihatnya sebagai grup sebagai satu kesatuan. Jadi
tidak boleh ada transaksi internal dan bunga antar perusahaan itu dianggap tidak pernah terjadi. Maka semua akun terkait obligasi antar perusahaan itu harus dihapus atau dieliminasi. Nah, di sini ada beberapa jurnal eliminasi tahun 2018. Nah, setelah semuanya itu dieliminasi, akan muncul selisih sebesar 48.000. Nah, selisih ini itu tidak buang tapi dimasukkan ke akun investment insan. Nah, kenapa harus disesuaikan ke investment insan? Karena di tahun sebelumnya, tahun 2017, PAMI itu kan udah mengakui laba konstruktifnya. Nah, ini itu membuat akun investment insan jadi terlalu besar. Jadi di tahun 2018 itu dirapikan buat nilai investasinya itu sesuai dengan ekuitas Sun yang sebenarnya. Itu. Nah, istilahnya itu adalah established reciprocity atau menyamakan saldo. Nah, polanya di tahun-tahun berikutnya itu eh, penyesuaiannya itu tidak sekali aja tapi berlanjut, kayak 2019 itu sebesar 36.000, 2020 24.000, 2021 itu 12.000. Jadi kenapa makin tahun itu makin kecil, karena laba yang sebelumnya itu ditunda sekarang diakui sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Seperti itu. Selanjutnya, ketika perusahaan induk membeli obligasi yang diterbitkan oleh anak perusahaan dari pihak eksternal, maka obligasi tersebut dianggap ditarik secara konstruktif dari sudut pandang entitas konsolidasi. Nah, untuk keuntungan atau kerugiannya muncul karena perbedaan antara nilai buku obligasi di pembukuan anak perusahaan dengan harga beli oleh induk perusahaan. Penugasan kerugian dalam ilustrasi ini, kerugian konstruktif dibebankan kepada anak perusahaan Son karena induk dianggap bertindak sebagai agen bagi anak transaksi tersebut. Yang pertama, dampak pada laporan laba rugi pada tahun 2017 terjadi penarikan konstruktif atas obligasi Son yang dibeli oleh POP. Hal ini memicu pengakuan kerugian penarikan obligasi sebesar $300.000 dalam laporan konsolidasi. Selain itu, pendapatan bunga sebesar $470 milik POP dan beban bunga sebesar $530.000 milik Son yang terkait dengan obligasi tersebut dieliminasi. Nah, selisih dari eliminasi bunga ini merupakan bentuk pengakuan bertahap atas kerugian konstruktif tersebut. Pendapatan dari Son sebesar $459.000 juga dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda. Nah, alokasi kepentingan NCI-nya karena kerugian konstruktif ini dibebankan kepada anak perusahaan atau Son, maka pemegang saham minoritas ikut menanggung dampaknya. Laba bersih Son disesuaikan terlebih dahulu dengan kerugian konstruktif sebelum dikalikan dengan persentase kepemilikan NCI yaitu 10%. Maka hasilnya beban kepentingan dan pengendali yang muncul adalah $51.000. Eliminasi pada neraca atau balance sheet. Di bagian neraca dilakukan eliminasi saldo investasi antar perusahaan, investasi dalam obligasi atau akun investment insan bond sebesar $5.120.000 dieliminasi sepenuhnya terhadap akun hutang obligasi 10% bonds payable sebesar $4.880.000. Pada investasi saham, akun investment insan dieliminasi terhadap modal saham dan saldo laba awal Son untuk memunculkan saldo konsolidasi yang bersih dari transaksi internal. Pada hutang piutang, saldo piutang bunga POP dan hutang bunga Son terkait obligasi ini juga Son dihapuskan sebesar $250.000. Hasil konsolidasi setelah semua penyesuaian total debit dan kredit masing-masing $17.660.000 dimasukkan kolom terakhir menyajikan angka laporan keuangan konsolidasi. Maka total aset konsolidasi tercatat $59.046.000 yang menunjukkan posisi keuangan entitas induk dan anak seolah-olah mereka adalah satu kesatuan ekonomi tunggal tanpa ada utang piutang internal. Selanjutnya, dinamika kerugian konstruktif dan konsolidasi pada ilustrasi tersebut. Ketika sebuah perusahaan induk membeli obligasi anak perusahaan dari pihak luar, muncul sebuah fenomena akuntansi yang disebut dengan penarikan konstruktif. Dalam kasus POP Corporation dan Sun Corporation, transaksi ini menghasilkan kerugian konstruktif sebesar $300.000. Mengapa kerugian? Karena harga yang dibayar induk untuk melunasi hutang entitas konsolidasi lebih tinggi daripada nilai buku hutang tersebut di pembukuan anak perusahaan. Dampak terhadap pembagian laba. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana kerugian tersebut dibagi, karena anak perusahaan Son dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas
hutang tersebut, maka kerugian ini dibebankan kepada Son. Dampaknya, kepentingan NCI tidak bisa hanya menikmati bagian laba bersih yang dilaporkan. Bagian laba NCI itu dipotong secara proporsional sesuai persentase kepemilikan mereka 10% setelah laba anak perusahaan disesuaikan dengan kerugian konstruktif dan pengakuan bertahapnya. Hasilnya, pendapatan NCI menyusut dari yang seharusnya 75.000 menjadi hanya 51.000. Bagi induk perusahaan POP, bagian laba konsolidasinya juga mengalami penurunan bersih sebesar 216.000. Angka ini merupakan hasil konsolidasi dari pengakuan kerugian penuh, eliminasi pendapatan bunga yang diterima POP, serta penghematan dari eliminasi beban bunga yang dicatat Son. Mekanisme kertas kerja dan eliminasi dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, akuntan menggunakan kertas kerja untuk menghapus jejak transaksi antar perusahaan. Jadi bayangkan entitas ini adalah satu tubuh, tidak mungkin satu tangan memiliki hutang kepada tangan yang lain. Oleh karena itu, semua saldo terkait seperti hutang obligasi, investasi obligasi, hingga piutang dan hutang bunga sering dihapuskan. Jurnal eliminasi gabungan dibuat untuk memastikan bahwa di mata publik yang terlihat hanyalah kerugian penarikan obligasi dan sisa obligasi yang benar-benar masih dimiliki oleh pihak luar atau pihak ketiga. Lanjutan di tahun-tahun berikutnya, satu poin krusial yang perlu diingat adalah bahwa kerugian konstruktif ini hanya menampakkan dirinya di laporan laba rugi konsolidasi pada tahun pertama saat pembelian obligasi terjadi. Di tahun-tahun berikutnya, kerugian tersebut tidak lagi muncul sebagai beban baru. Sebagai yang gantinya, karena kerugian tersebut sudah terjadi masa lalu, namun belum dicatat secara resmi di buku masing-masing perusahaan secara terpisah, maka penyesuaian dilakukan terhadap saldo awal investasi pada anak dan kepentingan NCI sering berjalannya waktu hingga obligasi jatuh tempo. Perbedaan nilai ini akan perlahan-lahan menghilang melalui proses amortisasi tahunan, hingga akhirnya seluruh kerugian tersebut terserap sepenuhnya oleh entitas konsolidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai effect on consolidated statement in subsequent years atau dampak transaksi obligasi antar perusahaan terhadap laporan konsolidasi pada tahun setelah transaksi terjadi. Jadi, ini berkaitan dengan kasus ketika parent company itu membeli obligasi milik subsidiary. Di dalam contoh buku, Corporation sebagai parent membeli obligasi yang diterbitkan oleh Son Corporation sebagai subsidiary. Pada tahun terjadinya transaksi, kerugian atas pelunasan obligasi secara konstruktif sudah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Namun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2015 hingga 2021, kerugian tersebut tidak lagi muncul sebagai loss on retirement of bonds di laporan laba rugi konsolidasi. Nah, jadi di sini loss on retirement of bonds ini hanya muncul pada tahun obligasi dianggap dilunasi secara konstruktif, yaitu tahun ketika parent membeli obligasi subsidiary tersebut. Nah, walaupun loss-nya itu tidak muncul lagi di tahun berikutnya, akun-akun yang berkaitan dengan obligasi antar perusahaan itu tetap harus dieliminasi dalam proses konsolidasi, karena dari sudut pandang perusahaan sebagai satu entitas ekonomi, parent dan subsidiary itu bukan pihak luar. Jadi piutang bunga, utang bunga, pendapatan bunga, beban bunga, investasi obligasi dan utang obligasi yang terjadi di perusahaan tersebut itu tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Di sini yang pertama adalah interest income sebesar 470.000. Ini adalah pendapatan bunga yang dicatat oleh parent karena parent memegang obligasi milik subsidiary. Kemudian yang kedua adalah interest expense sebesar 530.000. Kemudian yang ketiga adalah 10% bonds payable sebesar 4.910. Jadi ini adalah bagian dari utang obligasi subsidiary yang dianggap sudah tidak ada dari sudut pandang konsolidasi. Dan selanjutnya ada investment in Son bonds sebesar 5.000. Jadi 5.090. Jadi ini adalah investasi parent dalam obligasi subsidiary karena obligasi tersebut dimiliki dalam satu perusahaan atau satu kelompok usaha. Jadi akun investasi ini juga dieliminasi. Selain itu, terdapat penyusian terhadap investment in Son sebesar 216.000 dan non-controlling interest sebesar 24.000. Nah, karena kasusnya adalah parent membeli obligasi subsidiary, karena yang menerbitkan obligasi adalah subsidiary, maka kerugian konstruktif itu dianggap sebagai kerugian milik subsidiary. Nah, dalam contoh ini, parent memiliki 90% saham Son, sedangkan sisanya 10% dimiliki oleh pihak non-controlling interest atau NCI. Karena kerugian konstruktif itu berasal dari subsidiary, maka kerugian yang belum diakui itu harus dibagi antara parent dan non-controlling interest. Pada tahun
Pada awal tahun 2015 masih ada kerugian konstruktif yang belum diakui sebesar 240.000. Karena parent memiliki 90%, maka bagian parent itu adalah 90% dikali 240.000 sama 216.000. Sedangkan bagian non-controlling interest adalah 10% kali 240.000 sama dengan 24.000. Jadi hal tersebut yang menyebabkan dalam jurnal eliminasi itu muncul penyesuaian ke investment in zone sebesar 216.000 dan non-controlling interest sebesar 24.000. Nah, selanjutnya terdapat transaksi obligasi antar perusahaan ini meningkatkan controlling share of consolidated net income sebesar 54.000 setiap tahun dari 2015 sampai 2021. Jadi perhitungan yang pertama adalah consolidated income meningkat karena beban bunga sebesar 530.000 dieliminasi. Kemudian yang kedua, consolidated income menurun karena pendapatan bunga sebesar 470.000 juga dieliminasi. Jadi selisih antara interest expense dan interest income itu sebesar 60.000. Di selisih ini tuh menunjukkan pengakuan bertahap atau piecemeal recognition atas kerugian konstruktif. Namun karena subsidiary tidak dimiliki 100% oleh parent, maka 10% dari 60.000 yaitu 6.000 menjadi bagian non-controlling interest. Jadi dampaknya pada controlling share itu 530.000 dikurangi 470.000 dikurangi 6.000 sama dengan 54.000. Jadi kesimpulannya setiap tahun dari 2016 sampai 2021 controlling share of consolidated net income itu meningkat sebesar 54.000. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian per paper konsolidasi dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa setiap tahun akun-akun obligasi antar perusahaan tetap dieliminasi. Yang pertama pada bagian investment in zone, jadi jumlahnya itu menurun dari 216.000 pada tahun 2016 jadi 162.000 pada 2019, 108.000 pada 2020 dan 64.000 pada 2021. Kemudian penurunan ini terjadi karena bagian kerugian konstruktif yang belum diakui semakin kecil setiap tahun, jadi semakin mendekati jatuh tempo obligasi semakin kecil juga penyesuaian yang diperlukan. Dan yang kedua, bagian non-controlling interest juga menurun pada tahun 2015 jumlah 24.000 lalu turun menjadi 18.000, kemudian jadi 12.000 dan 6.000. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa non-controlling interest itu juga ikut menanggung kerugian, tapi porsinya hanya 10% karena parent memiliki 90% saham SON. Dan yang ketiga ada interest income tetap 470.000 setiap tahun dan interest expense-nya tetap 530.000 setiap tahun. Dan yang keempat yaitu 10% bonds payable itu meningkat dari 4.910 menjadi 5.000. Dan sebaliknya investment in zone bonds itu menurun dari 5.090 turun menjadi 5.000. Jadi perubahan ini terjadi karena proses amortisasi. Jadi pada saat mendekati jatuh tempo, nilai carrying amount obligasi dan investasi obligasi itu sama-sama mendekati nilai nominalnya yaitu 5.000.